Oke teman-teman, selamat siang. Sudah ada Selamat siang, Kak. tiga orang nih, mantap. Ahmad Wildan, Nabila, Rafa Makaila. Tolong yang sudah hadir di on cam dulu ya teman-teman. Oke, oke mantap apa Makaila. Gimana Nabila? Kemarin tadi malam kamu ngechat yang ini ya, yang tugasnya. Gimana? Jadi tugas nomor duanya itu Kak udah sampai nomor tiga kan nggak bisa dibuka lagi Kak. Oh, oh, oke oke. Nggak bisa dibuka dari platformnya berarti. Eh, Oke, nanti kakak cek ya. Aman aja. Yang penting udah mengerjakan keren banget ini kalian. Berarti nggak cuma sampai kelasnya doang, mengerjakan mantap-mantap Nabila. Tadi malam tuh kakak ini lagi ngajar. Karena memang kan ini ya, ada kelas malam juga kemarin. Oke, keren Nabila. Nah, oke di sini ada Naza. Oke, gimana teman-teman? Satu minggu ini, kalian ini nggak lancar nggak kegiatan-kegiatannya di sekolah? Mana nih Wildan nih? Ngapain aja? eh ya gitu deh, Kak. Gak ada Oke. yang wah. Mungkin ada ini ya, ada lomba-lomba banyak dari sekolah nyambut bulan bahasa. Oh, ini bulan bahasa ya? Iya, bulan bahasa, Kak. Oke, lagi mungkin yang Oktober. lain. Oke, sip. Yang lain juga mungkin lagi banyak kegiatan, teman-teman. Mantap, tetap semangat dan semoga ilmu-ilmu kita berkah ya. Nah, oke hari ini kita bakal melanjutkan pelajaran di kelas kita Python Pro nih. Python Pro ya kakak sama kalian masih ya sama-sama belajar teman-teman. Oke, sebelumnya berarti kita ada 10 orang ini yang masuk baru 5 orang nggak apa-apa. Ini kelasnya di record. Nah, ini ada Apip. Halo Apip, selamat datang Apip. Halo, Kak. Halo, sip, mantap. Oke, tetap Apip buat teman-teman semua usahakan bisa on cam ya. Dan kalau nanti ada pertanyaan atau kakak nanya, ya dibantu jawab. Karena kakak juga melihat dari keaktifan kalian. Nanti teman-teman, kemarin kakak lupa ini, lupa menjelaskan. Jadi nanti setiap eh, 4 minggu atau 1 bulan, kalian bakal dikirim seperti rapot tentang pencapaian-pencapaian kalian selama 1 bulan itu, teman-teman. Oke, pencapaian selama 1 bulan. Sebentar, kakak tunjukin bentuknya kayak gimana. Dia seperti rapot atau kayak gini nanti, teman-teman. Dia kayak gini. Aduh, nggak kelihatan ya. Oke, karena kebetulan apa backgroundnya si rapotnya ini sama dengan background kakak gitu, warna-warnanya. Tapi nggak apa-apa, biar kalian penasaran nanti. Makanya kalian dalam pelajaran itu harus semangat, teman-teman. Oke, aman? Aman. Oh, karena gimana, teman-teman? Aman, aman. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak, saya mau nanya, Kak. Oke, gimana? Buat ini kan kita kan dapat tugas dari webnya. Nah, itu Ah, kalau kira-kira kalau nanya ke Kak Riyad gimana, Kak? Pas bukan waktu pembelajarannya. oke, sebenarnya untuk tugas-tugas bisa saja kalian nanya pas enggak waktu pembelajarannya, tapi ini ya, kakak mungkin akhir-akhir ini atau nanti minggu-minggu ini bakal banyak kelas juga. Kalau sebisanya nanti kakak kakak bantu teman-teman, nggak apa-apa tanya aja. Kayak Nabila kemarin nanya kakak, cuman maaf banget pas itu kakak nggak bisa nggak bisa jawab karena emang lagi kelas. Nggak apa-apa kalau mau nanya-nanya teman-teman. Kalau ya tergantung keadaan nanti responnya gimana. Oke? Oke, sip. Ada yang mau ditanya lagi? Atau ini maksudmu tadi nanya ke Naufal Riyad ini? Oke, sip. Mantap teman-teman. Keren. Berarti secara tidak langsung itu mengatakan kalau kalian memang belajar di rumah, teman. Oke, mungkin untuk
Ya, sedikit pembahasan-pembahasan hari ini dan minggu-minggu kemarin sudah selesai. Kita lanjut untuk masuk ke pelajaran hari ini. Kakak share screen dulu ya. Yang lain ya nyusul saja karena kita sudah ada jadwalnya teman-teman. Jadi takutnya nanti kalau kita lama-lama nunggu yang lain malah kurang efektif. Kita kan belajar selama 90 menit. Nanti sampai setengah 4. Oke, kakak share screen ya teman-teman. Nah, kelihatan share screen kakak? Oke Kak, kelihatan Kak. Nah, oke teman-teman. Oke, nah untuk pertemuan kedua ini, pertemuan-pertemuan awal, kita bakal belajar tentang variabel nih teman-teman. Variabel itu apa? Nanti dijelaskan lebih lanjut. Cuman sebelum ke sini, ada yang harus kita ketahui dulu nih teman-teman. Minggu kemarin, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang dasar-dasar pemrograman. Tentang Eh, apa? Artiannya terus Ya, terus, tiga dua Pemrograman tujuannya, pengaraman Python, tujuannya. Iya. Python juga apa ya? Oke, gimana cara membuat membuat kode yang efektif gitu-gitu ya. Nanti bakal di. Nah, satu yang kalian lupa nih, yang paling penting apa? Selain yang sudah kita pelajarin kemarin, yang pakai print itu teman-teman. Pakai print. Print ini namanya apa? Itu yang paling penting. Kalian belum sebutkan. sintak Oh, dia sintak, tapi sintak ada nama ininya, nama Python. ya kalau Python itu bahasa pemrogramannya. Iya, ayo. perintah 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 itu keseluruhannya, teman-teman. Fungsi, kalian kan ingat fungsi? fungsi Iya, oke, fungsi ya teman-teman. Itu diingat-ingat. Jadi kemarin kita belajar fungsi print. Fungsi print itu kalau di Python dia bakal mencetak. Kalau ya bakal mencetak. Kalau di misal C++ ada say out gitu-gitu teman-teman. Tapi kita nggak usah bahas bahas pengalaman lain. Yang lain kita fokus eh, ke ini saja. Itu Nabila tadi bilang Python. Python ini bahasa pemrograman secara keseluruhannya ya teman-teman. Jangan. Oke mantap. Terus tadi sintak. Sintak itu kayak kumpulan kode-kode yang kita buat teman-teman. Ya bagus keren. Kalian mau menjawab. Nah hari ini kita bakal fokus tentang variabel. Wah, kita baca dulu. Kita hari ini mau ngapain sih di variabel ini, teman-teman? Nah, katanya nih, kita harus berdiskusi dulu tentang proyek kalkulator biro perjalanan. Nah, gimana tuh? Kita membuat suatu kalkulator untuk mungkin menjumlahkan atau mengkalikan tentang biro perjalanan. Berarti ada hubungannya dengan uang, dengan jumlah orang gitu, teman-teman. Kita baca dulu sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini. Nah, di sini teman-teman, katanya ini kalian nggak usah panik, kita nggak langsung mengerjakan tugas teman-teman. Cuman membuat gambaran ke kalian saja, gimana itu tentang variabel dan gimana nanti menggunakannya saat implementasi ke project aslinya. Nah, di sini katanya pemrograman bukanlah orang yang cemberut dan pendiam yang menulis kode dengan sempurna. Jadi teman-teman kalau memprogram, misal malam-malam kalian menemukan error dan segala macam, itu nggak harus senyum ya, kalaupun di hati kalian pengen marah, nah, biar menulis kode dengan sempurna nih. Oke, Wildan sama Nabila ketawa, mungkin mereka merasakan kemarin nih. Oke teman-teman, keren. Nah, terus mereka bisa gagal dalam berkomunikasi dengan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena kan kemarin kakak samain tuh bahasa kita ke orang lain itu misal pakai bahasa Indonesia, kita juga bisa berinteraksi dengan komputer, dengan mesin menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini kita fokusnya ke Python, teman-teman. Nah, pemrograman bekerja sama dengan mulus dalam tim dan menciptakan produk untuk orang nyata. Nah, di sini tadi misal tujuan utama kita membuat kalkulator, kalkulator biro perjalanan. Itu nanti bakal digunakan orang banyak, teman-teman. Jadi, kita harus memastikan si program yang kita buat itu memang benar-benar berjalan sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan.
Oke, itu yang harus kalian pahami dulu. Terus, kita akan memecahkan masalah kehidupan nyata dengan mensimulasikan permintaan pelanggan yang mungkin Anda temui di masa depan. Ini yang harus kita garis bawahi. Permintaan pelanggan. Jadi teman-teman, kalau kita sebagai ini, kakak sudah anggap kita semua sebagai developer ya. Developer itu orang yang membangun sesuatu khususnya di dunia coding. Misal kalian tadi disuruh untuk membuat satu kalkulator tentang biro perjalanan. Nah, itu kan permintaan pelanggan. Nah, kalian harus mengetahui detail apa yang diminta si pelanggan ini, teman-teman. Nanti case-nya bakal berbeda-beda sesuai dengan project-project yang kalian kembangkan. Misalnya nih, kakak kan punya suatu layanan software host namanya, teman-teman. Kakak dan teman-teman kakak membuka layanan software host. Itu banyak tuh permintaan-permintaan klien yang harus dibuat. Misal membuat website absensi buat kantor, membuat website apa lagi ya? Misal buat jualan, pernah dulu membuat website buat sekolah SMA di Sulawesi, teman-teman. Nah, itu semua beragam permintaan-permintaan dari si klien. Ah, Nah, malah yang dulu yang di Sulawesi itu kami membuat suatu website pakai RFID. Kalau kalian pernah dengar RFID, jadi yang kalian pernah lihat di kantor, misal orang-orang tempel kartu ke absennya nggak, teman-teman? Atau pakai sidik jari. Nah, Oh, kayak gitu. iya, iya. Iya. Nah, fingerprint dan segala macam. Nah, itu semua permintaan-permintaan dari si klien yang memang harus kita pahami dan kita implementasikan di program kita agar si sistemnya jalan dengan baik, teman-teman. Oke, jadi seorang developer atau programmer itu paling seru, teman-teman. Soalnya kerjaannya nggak monoton di situ. Dia bertumbuh, berkelanjutan gitu. Terus, jangan diam saja. Ini nih, selama kelas katanya jangan diam saja. Karena terkadang sebuah ide mungkin tampak luar biasa dan teman sekelas Anda akan membantu Anda mengembangkannya. Nah, ini yang kakak harapkan di kelas kita ini selama nanti kita belajar ke depannya, teman-teman. Kalau ada yang pengen kamu sampaikan, sampaikan saja. Kita bakal bahas tentang itu. Baik itu bertanya, menjawab, nggak apa-apa salah, teman-teman. Lebih baik salah daripada kamu tidak mencoba sama sekali, gitu kan? Oke, lebih baik gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Setidaknya ada pelajaran di situ, teman-teman. Oke, selanjutnya belajar mendengarkan satu sama lain tanpa menyela. Nah, itu mungkin apa knowledge basic di sekolah juga gitu kan. Kalau orang lagi ngomong, kita jangan berisik, jangan ribut. Nah, di sini juga jangan mengkritik, tetapi ungkapkan posisi beralasan Anda. Nah, ini aturan-aturan saat kita bekerja atau bekerja sama dengan tim. Atau di sekolah itu namanya tugas kelompok ya, teman-teman. Nah, ini katanya, coba kakak praktekin dulu atau bahas dulu tentang membuat program untuk perhitungan otomatis biaya perjalanan. Gimana sih itu? Nah, kayak gini teman-teman. Kakak bantu jelasin. Jadi ini tuh sebagai gambaran awal buat kalian ya. Belum masuk ke topik utama kita nanti variabel, teman. Nah, katanya nih, proyek kalkulator biro perjalanan. Ini kan saya yang diminta, anggap saja ini diminta klien kita nih. Oke, contoh, jika Anda mengetahui harga tiket dan jumlah wisatawan, nah, yang harus digarisbawahi, kita mengetahui harga tiket nih. Harga tiket, terus jumlah wisatawan. Ini variabel yang harus kita ketahui dulu nih. Harga tiket dan jumlah wisatawan. Dari sini saja kita sudah bisa nanti membuat suatu kalkulator biru perjalanan. Nah, jadi dia bilang nih ada tiga syarat lagi untuk nama keluarganya si William. Oke. Jumlah orang dewasanya 18. Oke, harga tiket untuk dewasa 1990. Nah, ini tiga data yang kita miliki, teman-teman. Ini namanya data ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi sederhananya kayak gini. Pertama, kita memprint namanya, keluarga pemandunya itu si William. Print William kan, teman-teman. Terus, di sini dia mengkalikan jumlah orang dewasa dengan harga tiketnya nih. Oke, pakai ini tanda apa namanya, teman-teman?
Yang kakak bulatin ini, yang kayak bintang itu. Operator apa Kali, nih? Nah, kali. benar, operator pengkalian. Jadi gitu aja sebenarnya untuk kalkulatornya, tapi nanti lebih kompleks saat kita sudah mengerjakan tugasnya di teman-teman. Oke, kakak lanjut dulu. Terus di itu sudah. Nah, ini namanya operator ya nanti operator kali, operator tambah. Jadi sama saja semua teman-teman. Kali ini jadinya dia bintang di atas kayak gitu, tambah seperti biasa, kurang seperti biasa juga. Terus ini yang kayak gini nanti dia pembagian sisa. Misal 100, 106 dibagi 10, sisanya berapa? 6 kayak gitu teman-teman. Itu hal-hal yang mungkin sudah kalian pahami di SMA ya. Nah, di sini dia jelaskan lagi. Tetapi setiap hari akuntan diberikan daftar 18 kelompok berbeda. Apakah mungkin membuat perhitungan dengan bantuan program seperti itu? Nah, wah lebih lebih kompleks lagi katanya. Ini setiap hari malah diberikan daftar 18 kelompok yang berbeda nih. Ini kan masih satu kelompok mungkin. Nah, itu ada 18 kelompok. Gimana cara membuatnya, teman? Itu nanti kita pelajarin setelah ini. Nah, kayak ini. Satu program menghitung hanya satu paket. Sementara program yang kita buat tidak bisa menampung semuanya. Dia hanya bisa menghitung satu paket. Pengembangan harus menulis 18 program untuk akuntan setiap hari. Wah, karena berarti kalau bisa menghitung satu paket doang, kalau ada 18 paket berarti kita katanya harus membuat 18 program nih teman-teman untuk akuntan setiap hari. Coba kita lihat lagi. Apa yang bisa meningkatkan program? Bisakah seseorang akuntan mencoba dengan hanya satu program? Oke, ini pengantar-pengantarnya. Terus kita cek. Nah, jika program itu universal dan dapat bekerja dengan data yang berbeda, maka seorang akuntan akan menggunakan hanya program ini. Oke, oke sip. Nah, itu teman-teman. Ini cuman aturan-aturan dasarnya. Program menerima data yang diperlukan dari pengguna. Program melakukan perhitungan, terus program mencetak hasil. Mencetaknya ini pakai apa teman-teman? Pakai fungsi apa Pakai tadi? print. Nah, pakai fungsi print. Oke, sip. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngapain sih? Nah, kita di sini bakal belajar mempelajari bahwa variabel adalah alat untuk menulis kode universal. Oke, ini yang harus kalian fokusin dulu. Katanya si variabel itu menulis kode universal. Maksudnya gimana? Itu nanti kita lihat lagi. Oke, terus pelajari cara memprogram input pengguna. Wah, ini lagi nih. Kita sudah bisa membuat input pengguna. Misal, si Riyad sama si Wildan. Ada dua nih. Terus mereka memasukkan nama, terus berapa umurnya, terus berapa jumlah anggota yang dia bawa. Baru nanti si sistem bakal mengkalikan jumlah ini dengan berharga tiketnya, teman-teman. Jadi seorang pengguna sudah bisa input. Kalian pernah login ke suatu akun nggak teman-teman? Misal akun apa? Facebook, IG, dan segala macam. Nah, Nah, akun inilah contohnya. Akun yang kita gunakan di Algonova. Itu kan ada password, ada username-nya kan teman-teman? Nah, jadi kita menginput. Jadi itu namanya inputan yang kita masukkan ke password dan username-nya itu namanya inputan. Itu bakal diterima baru kalau sistem kerjanya itu kalau misal Wildan atau Apip memasukkan satu nama, misal nama Apip, itu bakal dicek. Oh, si Apip ini termasuk kelas Python Pro nggak? Kalau kalau benar, dia bakal melanjutkan dan masukkan kodenya atau sandina atau passwordnya. Jadi, setelah dia cek nama Apip ternyata benar, dalam kondisi true, dia bakal meminta password lagi, teman-teman. Setelah passwordnya dikasih, dia cek lagi passwordnya sesuai nggak sama punyanya si Apip. Nah, kalau benar, baru kalian bisa masuk ke sistem kita, teman-teman. Jadi, itu namanya inputan. Oke, itu nggak usah kalian pusingin dulu teman-teman, santai saja. Itu penjelasan-penjelasan singkat. Nah, ini nih, ini yang kita pelajarin kemarin.
Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan algoritma, bahasa pemrograman, dan program? Ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Algoritma itu apa? Oke, di sini mungkin kakak bantu. Di sini katanya algoritma adalah urutan tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran. Nah, di sini kalian harus menggarisbawahi katanya urutan tindakan. Berarti langkah-langkah, bisa dibilang langkah-langkah apa saja yang kita buat untuk mencapai sasaran, teman-teman. Itu dinamakan algoritma. Nah, misal kalau kalian pengen pergi sekolah, pertama bangun pagi, kalian bangun dulu. Terus setelah bangun, kalian mandi dulu atau sarapan dulu, teman-teman, biasanya? Sarapan dulu, Kak. Sarapan dulu, berarti nggak bersihin kamarnya Mandi ini. dulu, Kak. Ada yang mandi dulu. Wah, Kalau kakak bangun, terus bersihin kamar, terus mandi, terus sarapan, terus siap-siap. Nah, ini kan langkah-langkah yang harus kalian lewati atau yang kalian lakukan untuk bisa berangkat ke sekolah kan, teman-teman? Nah, nah, ya kalau salah satunya mungkin nanti kelewat, kalian nggak mandi di sekolah, jadinya disuruh pakai deodoran sama teman kalian, atau kalian nggak sarapan, malah ini dimarahin emak nanti di rumah ya teman-teman. Jadi sama dengan si algoritma ini. Nah, itu urutan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran, teman-teman. Jadi, dalam membuat algoritma, kita tidak boleh melewatkan sesuatu atau satu langkah pun, teman-teman. Apalagi yang namanya bahasa pemrograman. Nah, itu yang kakak bilang kemarin. Bahasa pemrograman ini, atau kita membuat sintak, salah satu titik pun, dia nggak bisa jalan atau error, teman-teman. Salah satu titik. Misal, yang harusnya pakai titik, kamu nggak masukin titik, itu bakal merah dia. Makanya, kita harus teliti. Sebagai seorang programmer atau developer, kita harus teliti. Terus, di sini, sebentar, kakak cek dulu. Udah berapa orang nih? Riyad, Wildan, Nabila, Alma. Terus, Raka, Apip, oke, Agung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, teman-teman. Mantap. Nah, ini masih mengulas mungkin ada yang ketinggalan minggu kemarin ya. Tapi belajar dari minggu kemarin, ini sekarang biasanya kan memang kakak record ya teman-teman. Ini tetap kakak record. Sebentar. Oke. Iya, ini tetap kakak record. Nanti kakak coba dulu membuat Google Drive. Jadi setiap pelajaran kakak bakal upload ke Google Drive. Di situ kalian bisa belajar lagi teman-teman. Nah, tapi bukan berarti karena itu kalian bolos ya. Karena itu tetap masuk ke absennya, teman-teman. Nah, terus di sini bahasa pemrograman adalah bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin. Ini terdiri dari perintah, setiap komando hanya memiliki satu arti. Nah, ini intinya kalau kalian dengar bahasa pemrograman, itu bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin saja yang kalian. Nah, di dalam pelajaran ini kita menggunakan bahasa Python, PY, singkatannya PY. Jadi, nanti kalau kalian membuat suatu program atau membuat suatu file dengan bahasa pemrograman Python, ini ini aja ya untuk tambahan-tambahan pengetahuan saya. Kalian menggunakan misal nama filenya apa? Kalkulator. Misal kalkulator kan ini kalkulator baru .py gitu teman-teman. Nah, ini mengartikan kalau si filemu itu bentuk Python dan bahasa yang digunakan itu Python, teman-teman. Pokoknya .py aja. Nah, untuk program adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi algoritma itu bahasa yang ini tindakan untuk tujuan mencapai tujuan atau sasaran. Nah, sementara program adalah algoritma ini ditulis dengan bahasa pemrograman. Jadinya program, teman-teman. Oke, ingat-ingat ini sudah nih kemarin.
Enggak. Nah, di sini. Ah, tadi ada yang kakak dengar katanya ada aturan dalam memprogram. Siapa yang masih ingat, teman-teman? Tiga itu, tiga aturan dalam program. Aturan mulai Kak. Aturan mulai, terus apa lagi nih? Aturan deretan. Deretan, oke. Terus mengakhiri. Kalau kalau memulai berarti kita harus mengakhiri ya. Jangan sampai kamu yang memulai, kamu juga yang mengakhiri nanti. Seperti kisah cinta Wildan mungkin. Aduh. Aduh, Gusti. Oke, jadi gini teman-teman. Kita lihat dulu aturan Python. Nah, di sini nih ada tiga. Diulangi lagi teman-teman, biar kalian makin paham. Nah, pertama aturan awal. Komando awal pada program harus ditulis pada bagian paling awal baris. Berarti yang di atas sini nanti, anggap misal ini satu kertas buat memprogram atau satu apa ya namanya, satu layar lah misalkan. Nah, yang di kita buat paling atas itu untuk aturan awalnya. Jadi terus ada aturan ketertibannya di sini. Komando dijalankan berurutan sebagaimana tertulis. Makanya tadi kakak bilang, kalau kalian membuat suatu program, jangan jangan ada yang misal A dulu nih, baru B kan. Terus kalian tulis B dulu baru A. Itu bakal nggak jalan teman-teman. Atau si dia jalan tapi tidak sesuai dengan tujuan kita. Makanya ada aturan ketertiban. Terus aturan kode desain atau desain code. Pada Python, Anda tidak dapat mengganti huruf kecil dengan huruf kapital. Nah, ini yang kakak kasih contoh kemarin. Kalau kita mau menulis Python, itu P-nya huruf kecil atau huruf besar? Kecil. Kecil. Nah, iya benar. Kalau menulis Python itu kecil ya, teman-teman. Python kayak gini. Nah, jangan sampai saat memprogram kalian mungkin ini kayak kan di bahasa Indonesia kalau setiap mengawali itu pakai kapital. Atau dan sebagainya KBBI harus pakai KBBI. Bukan kayak gitu, teman-teman, di program. Jadi kalau dia memang huruf besar, buat huruf besar. Kalau dia huruf kecil, buat huruf kecil, teman-teman. Nah, itu sudah aturannya. Kalau enggak, nanti dia bakal error, nggak bisa jalan. Ini tulisannya sama-sama Python nih. Sama-sama Python misal. Tapi yang ini nggak bisa jalan nih. Karena apa? Kamu buat kapital di sini. Atau huruf besar. Ini yang jalan. Jadi katanya sudah ada aturan desain kodenya. Atau dari sononya. Dari sononya sudah ada, teman-teman. Oke, sip. Terus, ini yang kita pelajari kemarin. Nah, fungsi. Fungsi adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Nah, ini ada fungsi print yang baru kita pelajari ya, teman-teman. Fungsi print. Nah, ini ada fungsi print nih. Nah, di sini dia cetak hello world karena kita memprint yang semua string yang ada di dalam sini. Nah, ini kok nggak ada komanya? Karena dia tidak masuk ke stringnya, teman-teman. Dia cuma pembatas doang. Oh, Oh, iya, makanya di sini tidak ada komanya, ruang ditambahkan secara otomatis. Nah, berarti semua sebentar kakak jelasin dulu. Nah, ini kan harusnya sama ya, teman-teman. Sama, tapi outputnya atau yang dicetak itu berbeda karena ini kan yang komanya masuk ke string. Dia cuma mencetak semua yang dalam string. Nah, sementara koma yang ini sebagai pembatas doang, teman-teman. Oke, sip. Kalau ini nggak ada, mungkin bisa ininya nempel nih. Hello world-nya nempel. Nah, oke. Itu untuk string. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Nah, untuk yang fungsi print yang pertama ini pakai operator apa, teman-teman? Atau operasi apa dia? kalian Kak. Perkalian. Oke, mantap. Berarti 14 nih hasilnya. Kalau yang ini Belahan. penjumlahan. Oke. Yang ini Pengurangan. 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 Terus yang satu lagi Pembagian. Pembagian. Terus yang ini apa nih, teman-teman? Tadi kakak udah bilang. Hasil sisa. Persen. Mantap. Ini sisa ya. Oke. Mantap teman-teman. Kalian setidaknya sudah ya ini basic lah ya di SMA. SMA atau SMP sih kalian, teman-teman?
Ada yang SMA, ada yang SMP ya? SMA, Ada SMA. Sama SMA. Kak. Oke. SMA. Enak. Makanya pas kita masuk kemarin, kakak bilang gini ke tutor lain, wah kelas PP yang baru itu jadi kelas idola mungkin karena udah jadi seumuran gitu teman-teman. Oke, nggak beda jauh. Nah, oke, tadi kalian sudah mengingat-ingat lagi. Nah, ternyata ada satu aturan juga di pemrograman ini atau di Python ini khususnya teman-teman, kayak peraturan yang ada di matematika. Jadi kalau ada operasi tambah dan operasi perkalian, yang mana dulu yang dikerjakan? Kalian. Yang kali dulu. Perkalian. Iya benar teman. Ya, kalau yang ini berarti yang di dalam kurung dulu ya. Iya. Jadi itu seperti biasa. Nah, ada yang mau ditanya dulu? Tadi kita masuknya mengingat-ingat pelajaran sebelumnya, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Oh, oke, sebentar. Kakak minum ya, sebentar. Oke, teman-teman. Kita masuk ke fokus pelajaran hari ini. Di sini kita bakal mengetahui tentang topik baru variabel. Oke. Nah, tapi ada pesan kakak lagi nih, teman-teman. Program ini nanti ke depannya atau kalau kita pengen jadi developer atau programmer itu banyak sekali sintak, banyak sekali fungsi, banyak sekali variabel, nanti ada namanya parameter, ada argumen, ada lain-lain, ada konstruktor dan ada kelas, ada subkelas, ada superkelas. Jadi, kakak pengennya kalian tetap mengingat apa yang kita pelajari sebelumnya. Contohnya, kemarin dan tadi kita sudah membahas tentang fungsi. Nah, itu harus diingat-ingat terus teman-teman. Ciri-ciri fungsi kayak gimana, cara membuat fungsi kayak gimana. Baru kita masuk ke variabel lagi. Nah, jika nanti kita sudah belajar variabel, otomatis kan yang sudah kita ketahui nanti ada fungsi sama variabel. Fungsi sama variabel nanti teman-teman. Nah, kalian harus ingat-ingat ya, jangan cuman pas kelas doang ingatnya. Oke, di sini kita bakal belajar tentang variabel. Nah, variabel itu apa? Di sini, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Jadi, variabel itu bisa dikasih nama, teman-teman. Ingat ya, bisa dikasih nama. Nah, terus variabel digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Oke, nah di sini ada nih dua dua spotlight-nya nih. Pertama, elemen data yang memiliki nama. Terus digunakan untuk bekerja dengan data yang dapat berubah. Berarti, misal nih, variabel ini gampangnya gini, teman-teman. Kotak kosong, kotak kosong, anggap saja kardus. Kita kasih nama eh, kardusnya tempat mainan. Datanya apa yang kita masukkan ke dalam? Misal ada robot, ada mobil-mobilan, ada Barbie untuk yang perempuan mungkin. Nah, jadi itu bisa saja berubah nanti teman-teman. Yang awalnya isinya cuma mobil-mobilan sama robot. Nah, nanti datang Nabila atau si Alma, mereka memasukkan Barbie, memasukkan dapur-dapur mainan. Jadi, makanya si variabel ini bisa data yang dapat berubah, teman-teman. Mungkin udah ada gambar atau udah ada yang pernah dengar tentang variabel nih? Atau baru ini nggak apa-apa. Variabel di itu Kak, apa Ya. namanya aljabar. Oh, variabel di aljabar. Nah, mungkin sama saja ya. Itu kan juga menyimpan misal X sama dengan 100 yang gitu-gitu kan. Jadi variabel X yang kayak gitu kan. Iya Kak. Misal X-nya 100, terus Y-nya 5, kalikan variabel X dan Y kayak gitu. Nah, sama saja teman-teman. Variabel itu untuk menyimpan data. Oke. Nah, di sini terus katanya kita harus menetapkan variabel. Jika Anda ingin menggunakan variabel dalam satu program, apa yang harus kita lakukan? Pertama, buat variabel dengan menamainya.
Nah, itu karena nanti teman-teman, sifatnya si variabel ini bisa dipakai di program selanjutnya. Misal, kamu membuat satu variabel X dengan jumlah nilai 10. Ternyata di bawah dia memanggil si variabel X kalau memenuhi suatu kondisi X-nya ditambah 1. Nah, yang awalnya 10 terus di bawah memenuhi suatu kondisi, berarti kan nambah lagi ke X yang di atas jadi 11. Terus diputar lagi programnya, terus menambah lagi di atas jadi 12. Terus ditambah lagi diputar lagi programnya. Kondisinya tetap terpenuhi, dimasukkan lagi ke si variabelnya. Jadi tadi katanya si variabel itu datanya bisa berubah sesuai dengan kondisi dan jalannya si program, teman-teman. Jadi di sini ada satu, kita harus menamainya dan tentukan nilai variabelnya. Nilai awalnya berapa? Misal y sama miring lagi sama dengan sebentar. Misal x lah, x. Terus isi awalnya berapa? Misal 10, kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus menentukan nilai variabelnya. Selain kita mengasih nama dan membuat nilai variabelnya. Nanti ada contohnya di bawah nih teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, gimana sih contohnya? Di sini ada yang bisa jawab nggak? Berarti variabelnya ini apa? Nama variabelnya apa? Yang menjadi variabel di sini apa? Ayo. Jam sama menit, Kak. Oke, jam sama menit. Benar. Yang jadi variabel itu jam. Nama variabelnya berarti jam, teman-teman. Sebentar. Nah, ini. Nama variabelnya jam. Jam, ya ini variabel. Terus menitnya ini juga variabel. Si nama variabel menit ini nilainya 42 atau datanya yang di dalam. Jadi nanti dia bakal mencetak menurut statistik pada tahun 2019 pengguna internet menghabiskan secara online 6 jam 42 menit setiap hari. Jadi intinya kita memanggil variabel doang nih. Kita memanggil variabel di sini, dia bakal ngecek ke atas. Apa sih isi si variabel jam ini? Isinya ternyata 6. Nah, dia bakal memasukkan ke print sini, teman-teman. Kayak gini. Berubah menjadi 6. Terus, misal di sini menit. Di sini kan variabelnya dipanggil. Makanya tadi kakak bilang, si variabel itu bisa dipakai oleh program selanjutnya. Nah, pas menit di sini, oh ini variabel nih. Ya, karena dia tidak di dalam tanda petik. Tanda petik ini bisa 2, bisa 1 ya teman-teman. Tergantung penggunaannya. Nah, dia lihat, oh tidak ada tanda petik, berarti ini bisa jadi variabel. Cek dulu dong ke atas. Dia cek lagi. Oh, ternyata ada nih. Oh, iya benar, si menit itu merupakan variabel. Dan isi datanya berapa? 42. Makanya di sini dia masukkan 42. Jadi, kita menggunakan fungsi print untuk mencetak. Dan hasilnya nanti dia bilang, kita cek dulu. Ada nggak di bawah? Oh, nggak ada. Jadi hasilnya, menurut statistik pada tahun 2019, pengguna internet menghabiskan secara online 6 jam 42 menit setiap hari. Kayak gitu, teman-teman. Oke, aman untuk variabel dulu. Penamaan. Jadi bebas kita mau kasih nama apa saja. Misal apa ya? Eh, apa nama variabel yang harus kita buat nih? Kakak juga udah kehilangan ide nih. Oke, kita lihat cek di dalamnya di sini nih. Dia bilang penjelasan yang tadi. Ini variabel dengan nama jam. Nah, ini nilainya. Jadi, kenapa dia di sini dia print 6 kan, teman-teman? Nah, kenapa dia print 6? Kenapa dia Karena mencek? 6-nya nilainya. Nah, iya karena dia mengambil nilainya si variabel ini. Oke, dia nggak mencetak di sini. Ini kan anggap saja ini outputnya nih. Dia nggak mencetak jam, teman-teman. Kalau kita mau mencetak jam, berarti kita buat kayak gini. Print, anggap saja P ini print, berarti di dalam koma jam kayak gitu, teman-teman. Jam, jam.
Terus misal kalau kamu mau buat lagi di sini jam. Nah, kalau kayak gini apa yang bakal dicetak? Nah, ini titik koma nih. Ada jam di dalam titik koma, ini printnya. Dia bakal mencetak apa? Jam Jam 6. 6. Jam 6 ya sih. Mantap teman-teman. Oke. Aman? Itu dah yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut. Nah, ini masih tentang Nah, variabel nih. Nah, di sini juga operator penuntukasan dapat. Nah, gini nih. Ini sudah ada nih. Nama variabel isinya 6. Terus dibuat lagi di dalamnya 6. 7,5. Dia print. Dia print yang jamnya. Coba kenapa dia malah print yang 6 ini? Kenapa enggak eh malah print yang 7,5 maksud kakak? Kenapa dia enggak print yang 6? Karena ini yang di awal teman-teman. Ini kan nilai awalnya. Terus dia itu aja menimpa lagi nih dengan data baru gitu, teman. Dia menimpa lagi dengan data baru, makanya dia berubah. Jadi sekarang nilai variabel kita udah 7,5. Oke, gitu merubahnya bisa dengan cara lain juga nanti merubahnya teman-teman. Nah, selanjutnya ini. Nama yang bisa diberikan untuk variabel itu gimana? Nah, kita dapat menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Jadi bebas. Misal, yang nggak boleh mungkin kayak gini ya teman-teman. Misal, eh, nama variabel apapun harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Sepertinya kita nggak bisa buat suatu, ini bukan sepertinya. Kita nggak bisa buat nama variabel misal, siapa ya? Kakak lihat dulu yang namanya dua, dua kata. Misal, Nabila L. Dia nggak bisa buat variabel Nabila, Nabila L kayak gini. Terus isi. Nggak bisa teman-teman. Ini kan ada spasi nih. Ada spasi kan? Nah, kita membuat Nabila, Nabila seperti biasa. Baru garis bawah L. Kayak gini. Jadi dia tidak ada celahnya teman-teman. Kalau membuat, jadi itu biasanya bakal error. Kalau kita tidak kalau membuat si nama variabel atau nama-nama yang lain deh. Kalau di kecuali teks ya, kecuali yang pakai tanda petik itu bisa bebas kayak ngetik biasa aja kalian teman-teman. Nah, selanjutnya, oke. Nah di sini katanya kan tadi kita bisa menggunakan huruf, angka, garis bawah. Nah yang tiga ini. Jadi bisa dong kita membuat variabelnya A, B, terus bisa membuat nama variabelnya satu mungkin, dan angka-angka lain. Kita lihat lagi untuk peraturan penulisan variabel nih. Nah, di sini dia memasukkan, nah ini malah nama yang buruk nih. Jadi kayak gini teman-teman. Kan dia kan tetap membuat satu garis bawah di ini kan. Harusnya kan kalau penulisannya jumlah siswa di sekolah itu nggak pakai garis di bawahnya kan. Tadi yang kakak bilang, misal Nabila L, dia harus pakai si garis bawahnya, underscore-nya teman-teman. Biar tetap nyambung. Tapi ini jadi salah satu penulisan variabel yang buruk. Karena ini pertama kepanjangan. Kamu terlalu boros mengetik nanti teman-teman. Nah ini juga nih, program lain tidak akan mengerti apa yang tersirat dalam variabel ini. Jadi, misal A ini kan banyak mungkin digunakan nanti ke depannya, terus num ini numeriknya. Jadi ada juga nanti apa operator-operator di matematika yang menggunakan num. Jadi tidak mengerti. Jadi lebih enak kalau kalian buat variabel misal yang satu kata, terus jelas apa kegunaannya. Kayak yang tadi contohnya di atas, kasih nama variabel jam. Itu kan jelas jam gitu. Terus menit. Nah, setiap nilai yang di dalamnya udah termasuk jam gitu, teman. Nah, ini ada nama yang bagus. Kalau dia tadi kasih contoh nama yang buruk, di sini ada yang bagus nih. Nah, nama keluarga Smith, nama mengungkapkan tujuan variabel. Nah, ini nanti ini juga gimana ya? Oh, dia kan menyebutkan satu apa namanya ini? Satu teks gitu, teman-teman. Ini tinggal dimasukkan teks jadi bakal ditampilkan si Smith.
Terus ini harga tiket yang kakak bilang tadi, Nabila L pakai di bawahnya biar bagus. Nah, program lain akan dapat dengan cepat membaca program dan memahami esensinya. Nah, Nah, itu yang selanjutnya, nama keluarganya nggak ada underscore-nya. nah iya ini mungkin ada kesalahan penulisan ya teman-teman. Coba kita cek dulu nanti. Nah, harusnya biar bagus tuh kasih kayak gini nih. Nama ini kan. Kayak yang kemarin contohnya ada juga kelas sebelumnya ada kura-kura terus eh, dia menulis si kura-kuranya itu jadi kan harusnya kura-kura itu pakai apa? Kalau dua dua kata yang sama itu pakai apa yang tanda penghubungnya ya, teman-teman? Iya. Nah, iya. Oke, kakak cek lagi nih, teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini untuk variabel tadi ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah masuk ke tipe data nih, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu tentang Udah, variabel? Kak. Di mana? Udah, Kak. Aman-aman. Oke, udah. Oke, keren-keren. Sebentar. Napas dulu 1 menit, teman-teman. Kita sudah belajar tentang fungsi dan variabel. Oke, selanjutnya kita membuat di sini tentang tipe data. Nah, ada lagi yang namanya tipe data. Data yang disiratkan oleh nama variabel bisa terdiri atas jenis yang berbeda. Nah, katanya yang di dalam si variabel bisa eh, terdiri dari jenis yang berbeda nih. Ada bilangan bulat, ada desimal, ada string, tipe data string. Bilangan bulat itu yang pakai integer nanti teman-teman. Integer, terus yang desimal pakai boolean. Itu kalian pernah dengar nggak? Ya, pernah, Kak. Tidak pernah. Baru Oke, pertama kali. oke baru pertama. Wah, mantap. Keren nih teman-teman. Jadi untuk tipe data itu ada yang namanya, misal kalau dia integer, int, cara penulisannya ini int nanti dia dari 0 sampai 9. Terus kalau boolean, b boolean itu nanti 0, yang pakai koma-koma gitu teman-teman. Terus yang tipe data string, yang string itu Yang yang teks, tadi, Kak. yang teks, iya benar. Oke, mantap. Itu yang harus diingat ya, integer itu yang bilangan bulat. Kalau boolean itu bilangan desimal. Oke. Nah, di sini nih. Nah, langsung ada contohnya, teman-teman. Pertama, ini kakak bilang tadi bilangan bulat. Di sini dia integer kan? Integer nih. Ya. Oke, tipe numeriknya. Kalau tipe stringnya gimana? Ada yang ini yang teks. Ya, yang sederhana pakai teks kayak biasa. Misal kita ngeprint satu integer, dia ngeprint suatu teks dengan tulisan. Intinya kalau mau buat string pakai titik apa namanya? Tanda petik. Tanda petik. Nah, di sini bisa nggak kira-kira kalau kita kalikan si integer dengan string? Misal 4 kali oke gitu. 4 kali oke, bisa nggak kira-kira teman-teman? Hasilnya apa? Error, Kak. Error. Oke, error ya. Nanti kita lihat atau bisa nggak ya di sebentar. Harus kita cek dulu nih. Masih kelihatan ini kakak kan? Servin kakak. Iya, Kak. Masih kelihatan, Kak. Sekarang login, login ya. Nah ini inputan namanya inputan. Terus wah nanti kalian lihat passwordnya masukin nilai-nilai bagus ke kalian. Oke, sebentar. Nah di sini kita tes dulu. Nah ini kan, nah ini kesalahan yang tadi. Di sini kan dia buat garis di bawahnya kan. Nah, sementara Iya. tadi yang di atas Tadi yang nggak ada. ya itu. Oke teman-teman, nah, itu penjelasannya. Misal tadi kita mau apa tadi kakak bilang ya? Sebentar teman-teman. Kita tadi di mana? Integer sama string, Kak. Integer sama string. Oke. Integer sama string. Inilah misalnya. Kita ini oke. Oke dikali dengan 4.
Nah, kita lihat apa hasilnya. Nah, dia tetap mencetak nih. Oke sebanyak 4 kali, teman-teman. Oke sebanyak 4 kali. Nah, misal kalau kita kalikan eh, apa si string dengan string, tes apa ya. Nah, dia nggak bisa karena tidak ada integer yang bisa dikalikan. Kalau dikalikan kan berarti harus ada jumlah berapa kali dia dikali ya, teman-teman. Ini nggak ada nih. Kecuali kita buat kalinya dihapus, mungkin ada. Oke, tes gitu, teman-teman. Nah, ini yang kakak tunjukkan tadi. Hello world. Sebentar, kakak buat hello world saja. Hello, hello. Terus di sini ada word. Word. Di ini misal, ini hasilnya nggak pakai spasi kan? Di sini dia Ayo nempel Kak. nih. Contoh yang tadi. Terus kita bisa buat koma. Kita lihat apa hasilnya. Nah, dia pakai spasi, teman-teman. Itu fungsinya dia buat koma. Makanya tadi ada yang misal kalau 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 kita mau buat komanya di dalam sini. Nah, di sini misal terus kita kasih spasi. Nah, jadinya dia ada koma karena dia mencetak si stringnya. Oke, jadi ternyata bisa dikalikan string dengan si integer. Kalau boolean juga mungkin bisa, tergantung dengan si titik komanya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini nih. Nah, contoh program menghitung gaji karyawan selama masa kerja. Apa yang akan dicetak program ini? Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Kalian, nah, 20. sebelum itu deh, yang berapa di sini jumlah berapa variabel di sini? Berapa nama variabel di sini? 3 Kak. Apa saja tuh? Gaji harian, hari, Mm-mm. sama totalnya. Nah, iya mantap. Di sini ada variabel gaji harian. Nah, terus hari sama total. Terus dia bakal memprint si ini ya. Nah, jalannya nanti dia cek nih. Nah, kayak tadi yang kakak bilang. Sebentar, kakak bersihkan dulu. Ini gaji harian isinya berapa? Dia cek ke sini. Dia cari yang namanya gaji harian dan datanya berapa? 1.000. Terus ada lagi di sini nama variabel. Dia cari lagi tes di sini, teman-teman. Baru dia print si totalnya karena dia bakal si total ini bakal menyimpan hasil perkalian dari kedua variabel ini. Baru kita panggil variabel total ini ke sini. Baru dia mengeluarkan suatu input, teman-teman. Contohnya kayak gini. Atau kita bisa masukkan ke program kita yang ini. Nah, dua kita jalankan. Nah, berarti 22.000. Nah, di sini bisa ditambah lagi nih. Misal gaji saya jadi seorang programmer sebanyak sebentar teman sebanyak eh eh ntar ya kamera kakak nih. Oke, sebentar teman-teman. Kameranya oke. Nah, sebanyak berapa kita buat? Sebanyak misal totalnya 22.000 ditambah lagi di sini per detik. Wah, siapa itu yang gajinya 22.000 per detik? Kita cetak nih. Wah, bad input. Apa yang kurang nih, teman-teman? Karena mungkin kita nggak koma Banyak di Kak. sini. Nah, gaji saya jadi seorang programmer sebanyak 22.000 per detik. Itu untuk mengimplementasikan si variabel ini, teman-teman. Makin keren nih, makin menaik nih. Mungkin sekarang kalian masih lihat gampang. Iya, masih sih, teman-teman. Hitungannya ya. Apalagi adik-adik kakak ini yang keren-keren ini mau mengerjakan di malam-malam hari gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dia cetak lagi. Nah, ini yang tadi kan ada kasusnya katanya si isi dari variabel itu bisa diganti dengan data baru. Nah, ini dia bakal mencetak berapa, teman-teman? Berapa kali berapa ini si totalnya? 1000 kali 22.
Ah, 1000 kali 22 kata si Wildan. Yang lain? Oh, ya ada yang jawaban lain. Nah, ini teman-teman yang harus kalian perhatikan. Tadi kan di sini ada, ini sudah ada nama variabel gaji harian. Satu. Terus ditimpa lagi sama yang ini, gaji harian yang ini. Jadi yang diambil yang mana? Yang baru. Yang 500. Yang ini kan? Iya. Benar nggak kira-kira ini? Kita cek dulu. Kita langsung masukkan ke program saja, teman-teman. Biar tidak ada dusta di antara kita ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Kita masukkan saja. Nah, tadi kita cek. Berarti kalau dia pakai yang di atas, dia bakal mencetak 22.000. Kalau dia yang pakai di bawah, berarti dia bakal mencetak berapa? 22 kali 500. 11.000. Nah, 11.000. Nah, di sini 11.000 teman-teman. Berarti seperti yang dia bilang tadi, dia membuat suatu variabel jumlah data yang baru ya. Ya, jadi ini hitungnya ini si 1.000 ini udah hangus nih. Nah, gimana kalau kita membuat variabel yang sama lagi dengan jumlah yang berbeda nih? Misal gini, kita tambah 200. Kira-kira dia bakal mencetak yang mana, teman-teman? Sebagai gaji 200 harian. Kak. 100. Berarti misal nanti 4.400 ya hasilnya kita cek. Nah, benar teman-teman. Berapapun jumlahnya, dia bakal mencetak si yang terbarunya. Ah, dia bakal mencetak si yang terbarunya terus teman-teman. Oke, mantap nih adik-adik kakak nih keren-keren semua nih. Oke, kasusnya sudah. Nah, kesimpulannya. Wah, udah masuk kesimpulan aja nih. Oke, variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Nah, itu satu. Terus, operator penugasan diperlukan untuk mengatur nilai awal variabel atau mengubah yang ada kini. Nah, itu. Jadi yang ini tadi, teman-teman. Terus kita baca dulu nomor 3. Variabel dapat menyembunyikan berbagai jenis data. Kita tahu tipe data numerik dan string. Oke, kita tes dulu. Kalau tadi kan kita masih numerik terus nih. Kita coba dulu dengan menggunakan misal si nama. Kita buat satu variabel nama sama dengan siapa ya? Messi. Oh, enggak. Kakak suka Ronaldo. Buat Ronaldo aja. Ronaldo. Oke. Nah, di sini nama terus sebentar gaji. Sebentar, gaji nama terus sebesar total. Nah, ini kira-kira bakal jalan nggak, teman-teman? Bakal Ang- jalan Kak. Kita lihat dulu. Anggap saja variabelnya kita menggunakan yang di atas. Ya, ada tadi 3 variabel. Kalau jalan, dia bakal mencetak apa, teman-teman? Gaji Ronaldo sebesar total dua puluh Totalnya. dua ribu Oke, kita lihat. Gaji Ronaldo sebesar 22.000. Nah, gaji Ronaldo sebesar 22.000. Benar, teman-teman. Jadi, dia tidak cuma mencetak si. Nah, sebentar. Kakak tes lagi nih. Tadi kan kita sudah mengganti si nilai integer. Nah, kira-kira nama ini bisa diganti nggak ya? Nama, misal namanya Mbappe. Mbappe misal. Nah, kakak nggak tahu nama-nama lain. Sorry ya teman-teman, harus menggunakan nama-nama bola kayak gini. Nah, ini siapa yang namanya yang bakal diambil? Mbappe Kak. Mbappe. Mbappe. Oke, kita cek dulu nih. Mbappe. Nah, gaji Mbappe sebesar 22.000. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi semua yang ada di dalam suatu variabel itu bisa diganti jumlahnya, teman-teman. Diganti jumlahnya. Diganti isinya. Jadi sama kayak tadi yang kakak bilang. Kalau si variabel itu kotak kosong, ya namanya kotak kosong kita bebas. Misal dompet. Nah, anggap saja variabel isinya dompet. Terus ada receh 5.
Nah, itu bisa berganti. Kalau sudah gajian, bisa berganti dengan ratusan, ratusan ribu gitu kan teman-teman. Oke, sip. Ada yang mau ditanya dulu tentang variabel? Jadi setelah ini kita bakal, oke teman-teman. Jadi sebelum kalian bertanya, kakak mau menjelaskan dulu biar kita kan ada waktu 90 menit dan ada tugas yang harus memang kita kerjakan. Jadi kakak usahakan untuk menjelaskan itu selama 1 jam sampai jam 3 dan sisanya kita mengerjakan tugas-tugasnya. Begitu teman-teman. Ada yang mau tidak ditanya dulu tentang variabel? Atau oh kak coba variabelnya digini-giniin gitu, gitu. Bebas teman-teman. Kakak bakal lakuin nih selama itu penting buat pengetahuan kalian. Ayo. Udah sih Kak, kalau dari saya. Oke, yang lain gimana nih? Oke, oke, kakak anggap sudah ya. Nah, di sini kita disuruh disuruh istirahat sebenarnya. Oke, kita istirahat 2 menit dulu. Yang mau minum silahkan minum. Yang mau stretching dulu silahkan teman-teman. Kakak cek, oh ada pesan ternyata. Oke kakak, si Brilian. Kak maaf baru join nih karena habis ada acara. Oh nggak apa-apa Brilian. Nanti ini kakak record ya teman-teman. Nanti tapi jangan selesai kelas langsung diminta recordannya ya, soalnya perlu convert dulu. Di convertnya beberapa menit. Malam ini mungkin teman-teman kalau kakak agak agak apa? Agak slow respon. Misal nanti kalian mau nanya karena tiap minggu itu hari Minggu, khususnya mungkin hari Minggu itu bakal menyelesaikan semua laporan-laporan ya. Misalkan semua laporan kelas selama 1 minggu ini. Dari Senin mungkin bisa kakak respon lagi. Jangan bilang Kak Ria dicuek ya nanti. Oke, kita istirahat 1 menit lagi sampai 3 lewat 3. Ngapain tadi OSISnya di kampus Brilian? Di sekolah. Ada acara buat guru-guru Kak. Oh, Kak, mungkin karena masih ini ya bulan bahasa ya. Iya betul. Ini kakak sedikit cerita bukan sombong ya. Dulu kakak SMA jadi ketua OSIS, tapi karena apa? Kakak dari Madrasah Aliyah, namanya OSIM teman-teman. Ada yang dari Man nggak di sini? Man, anak Pernah madrasah. Kak, Ah ya, itu Nabila tahu. Jadi namanya OSIM dulu. Tapi kakak yang pas masa-masa COVID lah, masa-masa COVID. Jadi sekolahnya dari ini ya, kayak kita ini Zoom kayak sekarang ini. Oke, segitu dulu. Yeping tentang OSIM-nya. Kakak share screen lagi. Nah, kita cek dulu nih. Sebentar. Oke. Nah, di sini teman-teman, kita bakal mengerjakan. Kakak cek dulu ya. Nah, tugas. Tapi coba kakak kerjakan dulu nomor 1 biar sebagai contoh buat kalian. Oh, yang ini jangan. Yang ngoding-ngodingnya saja. Nah, kayak gini. Misal nih. Apa sih yang dia bilang? Nah, katanya kita bakal mengeluarkan output sebagai ini. Ya, kayak gini teman-teman. Pemandunya namanya Smith, terus harga paketnya eh, 58.800. Terus kita cek nih, apa sih yang disuruh? Sebentar. Oke. Nah, berarti apa yang perlu kita ganti dari sini dulu, teman? Jumlah itu Kak. Ini yang Operasi pindahkannya Kak. ininya. Ini diganti jadi apa? Jadi Sesuai nama variabelnya ya. hmm, Berarti jumlah orang. Nah, jumlah orang. Karena dia menyimpan variabel di sini, teman-teman. Variabelnya kan jumlah orang. Nah, ini sudah kedetek dah. Nah, ini harga nih. Harga apa? Kok nggak jelas harga apa? Nah, harga tiket. harga tiket, benar. Nah, ini satu satu trik buat kalian teman-teman. Misal sudah ada kayak gini, oke sebentar, sudah ada kayak gini, langsung di tap aja. Nah, dia bakal keluar Nah, semua. Nah, itu EZ ya. Terus ini udah jalan belum nih?
Apa yang perlu diganti lagi? Coba Oh, ini diperhatikan. jadi jumlahnya, Kak. Oke, totalnya diganti jumlah atau jumlahnya diganti total bebas ya. Ini misal jumlah kita buat. Nah, kita jalankan. Oke, ternyata ada. Kenapa dia error, teman-teman? Kenapa dia error? Sementara dia minta outputnya itu pemandu Smith. Kenapa dia error? No Smith is not defined. Name Smith is not defined. Tidak terdetek. Apa itu, teman-teman? Ayo. Karena nggak ada Tadi variabelnya, Kak. Oke, dia ini menjadikan dia harus string karena dia nama ya. Siapa tadi nama dia? Lupa kakak. Smith. Oh, Smith. Kayak gini aja. Oke, kayak gini kira-kira jalan nggak? Enggak, Kak. Apalagi nih yang kurang? Di sini. Nama variabel, nama Tanda kurung. keluarganya. ya nama keluarga. Oke, di sini. Gini. Coba. Ah, iya teman-teman. Di dalam tanda kurung tadi kata si Nabila. Jadi, ini berarti dua error kita tadi. Pertama, kita membuat string si namanya. Karena dia memang teks atau string. Terus pemandunya belum ada nih. Kita belum panggil. Kalau misal tadi kan di sini kosong. Di sini kosong, kira-kira dia jalan nggak? Jalan, tapi tidak ada nama pemandunya di sini. Tetap jalan, tapi tidak ada nama pemandunya. Nah, baru pemandu Smith. Harga paket ya dikalikan jumlah orang dengan harga tiket. Nah, oke teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan dulu teman-temanku sekalian share screen dan buka tugas ininya platformnya di tugas nomor 2-nya atau bulatan nomor 2-nya teman-teman. Nomor 2-nya ya. Nah, tugas pada pelajaran nomor 2 yang biru perjalanan dulu. Oke, oh iya teman-teman, kalau yang bintang itu jadi bonus ke kalian ya, kalau nanti mengerjakan jadi bonus. Jadi kalau yang di bintang, oh usahakan nanya kakak di luar yang di bintang ini teman-teman. Masa bonus dikasih jawaban ya? Oke, dikerjakan nomor satunya dulu, brilian. Iya, yang biru perjalanan, iya benar. Tugas nomor 1.1 yang tentang biro perjalanan. Ayo dijawab semua teman-teman. Ini baru 4 orang nih yang share screen. Ada Apip, ada Wildan, Makaila, Brilian. Yang belum berarti Agung, Nabila, Alma, Wildan. Ya. Dilanjutkan ya teman-teman. Kita lihat dulu apakah sudah paham dengan yang kakak jelaskan tadi. Tugas nomor 2-nya siapa ini? Si Nabila. Ah, kamu refresh dulu. Karena kayaknya kamu bukan yang itu Nabila. Keluar keluar dulu dari sini. Ya back dulu. Ya yang putih ini. Nah, terus silang yang ini, silang yang di sudut, yang ini yang di sudut ini. Ah, back juga nggak apa-apa. Yang ini yang kakak tunjuk di sudut. Ah, login lagi nggak apa-apa. Ya login dulu. Mhm. Oke teman-teman yang lain, monggo dilanjut ya. Monggo dilanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kak, saya lupa password saya, Kak. Oh oke, sebentar kakak cek. Si Agung ya, Ya, Rajif. Rajif. Sebentar ya Rajif. Sebentar kakak cek dulu. Rajif. Soy. Aduh susahnya nyari Rajif. Oke. Password doang kan Rajif? Iya, passwordnya lupa. Oke, passwordnya kakak kirim dari chat ininya. Chat ke send ke pribadimu. Sebentar. Oh Rajif ya. mana? Rajif. Biar nanti nanti teman-teman lihat lagi kali ngotak-atik punyamu. Nah, Hmm. itu. Udah kakak kirim. Di Ya. room chatnya. Rem.
Oh ya ya, oke. Kasih Ah, Kak. oke sih, teman-teman silahkan ditanya apa yang perlu ya. Oke, diingat-ingat dulu nomor nomor satunya ini apa. Dicoba-coba saya dulu. Kak, itu passwordnya cuma angkanya doang atau isi nama saya? Angkanya aja. Ya, yang angka 4 itu aja. Oh, Coba, bisa nggak? nggak bisa Kak. Coba kakak Oh, lihat dong. Kamu sabar. search-in nggak? Ini error. Bentar, bentar. Coba saya refresh. Iya, coba di refresh dulu ya. Oh, nggak Oke, bisa Kak. sebentar. Ini password. Kakak kirim lagi beserta username-nya aja sekalian ya. Oh ya. Sebentar. Username. Nah, itu kakak kirim. Coba dimasukkan lagi. Kalau bisa kamu sekalian searching saja biar kakak lihat dulu apa yang... Atau udah ya? Belum kan? Benar, benar. Iya, dicoba dulu. Pastikan kamu login sebagai siswa ya. Oh ya ya. Nah, untuk yang nomor satunya, ini kakak bantu aja dulu. Yang nomor satunya itu semua dicentang kecuali yang untuk membuat variabel cukuplah menciptakan nama saja. Hmm. Ayo, Dilan. Ini sebar. Oh, udah. Bisa Kak. Aman? Aman-aman Kak. Kasih Kak. Oke, sip, mantap. Dilanjutkan ya, teman-teman. Nah, tujuannya mengketik-ketik ini tuh biar ini, biar kalian terbiasa dengan ketikan titik koma, teman. Oke, masuk. Jadi yang mana? Masuk ke pelajaran aja dulu. Yang di atas. Kursus ya? Iya, ke kursus juga boleh. Ah, nah, nomor duanya kita. Oh, Iya, sip, itu dia. Nomor satu. Ah, oke. oke, untuk kedepannya kalau kakak bilang nomor, berarti itu yang bulatannya ya, teman-teman. Nah, yang bulatan di kursus. Terus kalau kakak bilang poin satu, berarti yang di dalam si nomornya ada poinnya gitu. Biar nggak bingung lagi kita. Lanjutkan. Masih ada 7, 17 menit lagi lah. Selesai ini. Gampang kok. Nah, ini tadi kakak bantu mereka, Rajib. Centang Ya. semua kecuali yang ini ya. Hmm, Oh ya. iya. Sip. Mantap. Dicentang ini. Ah, dicek Ini. ya. Iya. Oh ya. Baru dilanjut. Lanjutnya ke sini boleh kamu ke... ya itu ya. Nah, ini diketik aja. Diketik. Benar. Hmm. Oke. Wah, ada yang sudah nomor 5. Alma. Alma ya? Eh, Latifah Naura iya. Yang nomor satu tadi kakak sudah ya bantu jawab. Biar biar kamu nggak ini ketinggalan. Nomor satu dibuka dulu Alma. Latifah Naura ini. Alma sama kayak Kak ini Latifah gimana Naura. ya Kak? Oh Kak, udah. Oke. Oh udah terlanjur kak. Oke. Siapa halo tadi? Kak. Halo Iya. Kak ini gimana ya Kak? Siapa itu? Brilian. Brilian. Oke. Sebentar Brilian. Kakak cek dulu. Oke. Itu tadi yang kakak. Oh. Gini. Kan si nama keluarganya masukkan Smith tapi buat ini apa sih tanda petik. Nah ini nih, ini masukkan ke Adia, iya. Terus yang si Smith itu ganti dengan nama variabelnya. Nama variabel yang menyimpan si Smith apa? Ini nama keluarga. Di situ ketik nama keluarga sesuai dengan nama variabelnya. Smith-nya dihapus yang di print ini. Smith-nya dihapus. Tanda petiknya juga dihapus.
Kalau itu juga baru nama keluarga di situ. Kalau kita memanggil suatu variabel, kita tidak menggunakan tanda petik. Oke, berarti masih ada yang error itu. Ininya totalnya dan jumlahnya nih. Ganti total menjadi jumlah. Jumlah. Oke, coba. Benar. Iya. Nah, oke, mantap dilanjutkan. Seperti itu ya, Brilian. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Siap, aman saja. Ini si Apip. Coba Pip. Pip, ini kakak bantu ya, Pip. Pertama, ini si Smith ini buat jadi string. Smith yang di atas buat jadi string. Caranya gimana tadi kata kakak? Kalau string pakai iya. Terus satu lagi penutupnya. Nah, oke, di nama keluarga kan sudah tersimpan. Terus apa yang ditambahkan di printnya setelah pemandunya? Setelah di setelah komanya apa? Tambahkan si nama variabelnya yang menyimpan nama Smith ini. Di setelah koma yang di print ini, ah, iya, iya di situ, di sini, di situ. Nah, masukkan nama keluarga. Iya, benar. Iya, di tab aja. Setelah kayak gitu di tab. Biar langsung, biar kalian nggak ngetik-ngetik. Oke, terus cek lagi. eh ini masih salah. Ya, ini kan masih ada total nih, total. Sementara di sini nama variabelmu jumlah. Berarti disesuaikan. Pakai satu aja. Bebas. Kamu pakai yang mana, Smi? Apip? Ayo. Mau pakai yang mana, Pip? Pakai totalnya diganti jumlah aja boleh. Total diganti jumlah. Nah, coba dijalankan. Ada lagi. Nah, harganya. Dia katanya nggak kedetek harga. Coba dipastikan si variabel harga. Sesuai nggak namanya? Di sini harga tiket. Berarti apa yang kurang? Di sini kan harga doang. Sementara di sini harga. Iya benar kayak gitu. Nah, coba dicek udah benar apa belum? Ini dibuka nih, yang ini. Ah, oke, boleh. Oke, dilanjutkan. Seperti itu ya, teman-teman. Nomor 5-nya dilanjutkan, teman-teman. Ya, diperhatikan penggunaannya. eh, Perhatikan penggunaan ininya. Apa namanya? Penggunaan variabelnya, penggunaan jumlahnya ya, teman-teman. Oke, ada yang sudah mana nomor 5? Oh, ada yang sudah. Si Wildan sudah nomor 5. Ini nomor 4. Ini si Rafa. Rafa, kakak bantu nomor ini ya. Nah, ini buat jadi string. Yang ini. Smith-nya. Buat tanda petik di Smith-nya. Oke. Satu lagi di sininya. Itu. Ah, Satu lagi tanda petiknya. Oke, terus. Nah, si Smith kan sudah menyimpan, si nama keluarga ini menyimpan nama Smith. Berarti di sini, di pemandunya ini setelah titiknya, setelah komanya,
di pemandu. Ya, setelah yang ini di luarnya. Ini nih, di sini. Di situ ketik nama keluarga. Oke, nama keluarga. Sesuaiin namanya dengan variabelnya yang di atas. Oke, terus ini totalnya diganti jumlah karena diambil dari sini. Hmm, kayak gitu teman-teman. Kak, ini gimana, Kak? Oke, sebentar. Yang si Nabila. Oh, jadi Nabila, ini nama keluarganya ini ditaruh di luar ya, dihapus dulu. Ah, Kak, susah nih, udah pusing, kecapean kayak gini. Oh, oke, nggak apa-apa, Brilian. Ah, sebentar ya, Brilian. Ini, di titik komanya ini. Setelah koma. Di setelah koma diketik. Nama keluarga. Ah, ah. Nah, dipakai ini ya, yang garis di bawahnya ini. Jangan lupa. Ah, bisa nggak? Oke, ya keluarganya ditarik ke belakang yang ini. Jangan sampai ada celahnya, jangan sampai ada spasinya. Oke, terus eh jumlah sudah. Coba dijalankan. Masih ada. Berarti ini kamu belum ganti nih. Pertama yang ini, orangnya ini jadikan jumlah orang sesuai dengan nomor 2 ini. Variabel kan? Iya, jangan lupa itu harus fokus. Jumlah orang, terus harga tiketnya disesuaikan. Coba sebentar, tadi sembilan katanya. Oke, Kak, cara ngitung diskon gimana, Kak? Oke, coba Kakak lihat. Alma, Alma ya ini? Itu yang nomor 7. Sebentar, Kakak cek dulu. Nanti Kakak takut salah ngomong. Kakak udah buat kemarin. Menghitung diskon itu yang mana? Yang sebentar. Yang nomor 7. Oh, gini. Sebentar. Coba. Hmm, harga baru. Kamu butuh kayak gini aja nih. Coba dilihat dulu jalannya Alma gimana. Katanya apa tadi perintah tugasnya? Lah mana lagi? Coba. Terkadang Biro Perjalanan menjual tur Lesman ini adalah tur dengan diskon 35%. Oh, berarti kamu buat harga baru. Nah, kalau ada persen itu sampai 100% kan? Dikurang 35 berapa, teman-teman? 100 dikurang 35 berarti dia sisa 65 lagi. Berarti ini kamu buat 53 ini diganti saja, dihapus dulu. 53-nya juga harga dikali terus dikali, jangan di situ di bawah, di variabel harga yang di bawah. Nah, ya itu dikali sisa dari 100 dikurang 65 tadi berapa? 100 dikurang 65. 100 dikurang 35 dan 65 berarti 0,65 di situ. Karena dia persen. Nah, persen 0, oke, coba dijalankan. Coba di checklist. Aman nggak? Ulangi. Udah benar belum? Sebentar. Harga untuk tur menit terakhir.
Takutnya nanti ini. Soalnya, oh, salahnya mungkin ini. Kamu pakai, sebentar, kakak lihat jawabannya dulu ya. 5672. Oh, salahnya mungkin ini. Titiknya dihilangkan. Benar, sip, mantap. Nah, untuk bintangnya dikerjain sendiri-sendiri dulu ya, dicoba-coba. Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Masih ada 5 menit lagi kesempatan bertanya ke kakaknya. Kak, ini Kak, gimana, Kak? Oke, sebentar. Rajib dulu ya. Ya, ini Oke, nah, benar atau salah? Salah ya? sebentar. Kakak cek dulu. Nama keluarga total Smith. Oh, coba dicek. Dia belum belum oke ya? Oh, nggak bisa ke play. Oh, nggak bisa ke play. Oh, ini sebentar. sama Oh, Kak. sebentar ya. Yang total ini ganti jumlah saja. Jumlah di sini juga jumlah. Oke. Tadi kan awalnya yang di total yang di atas jumlah kan? Berarti kedua total diganti ke Iya, jumlah ya. keganti. Dicoba dulu terus kakak ke siapa tadi? Si Nabila. Gimana Nabila? Oh, belum jalan juga ya Ini kok Nabila ya. belum jalan Kak? Oke, sebentar. Ah, ini sudah nih. Dicentang dulu coba. Dicentang pakai yang ini. Ah, oke. Nah, baru dibuka yang ini. Ini yang ini. Oke, setelah dicentang yang ini ya. Ah, itu. Oke. Oh, Smith-nya itu huruf kecilnya ini. Kapital dibuat. S-nya. S-nya diganti. Itu kan Smith. S-nya besar ya. Mungkin itu sih. Yang ini, yang di string yang di atas ini. Ah, itu S-nya coba. S besar. Karena nama orang dia. Kalau di dalam string. Di running lagi. Oke, dicentang. Dicentang pakai ini. Ah, oke, dicek. Oke. Jadi harus diperhatikan output yang dia butuhkan ya, teman-teman. Oh, ini ada bertanya nih. Kak, susah. Boleh nggak kerjain ini? Oh, boleh. Eh, nggak apa-apa kalau mau ngerjain di rumah brilian. Jadi masih ada 3 menit lagi, teman-teman. Gini aja. Oh, buat yang belum ya, buat yang belum, dicoba-coba dulu deh. Nanti kalau udah 3.30, kakak kasih yang nomor 5 sebagai bonus buat kalian karena hari ini sudah rajin banget. Bonus yang nomor 5 tapi dites-tes dulu. Sudah nomor 6. Oh, atau mau bonus nomor 6? Pilih Nomor salah tujuh, satu nomor coba. tujuh, nomor tujuh dah. Nomor 7. Oke. Oke. Oke lah, kakak kasih. Karena kalau kalian gini terus, kakak bantu terus. Kakak kasih yang 567 sekalian. Kakak kasih 567. Sebentar. Di room chatnya ya. Di room chat ini sebentar. Nomor 5. Yang nomor 5 ini satu. Terus nomor 6. Yang nomor 6 ini. Oke. Terus yang nomor 7 sebenarnya paling gampang ya, teman-teman. Nomor 7 yang ini. Ayo, cepat dikerjakan. Nomor 5 sudah ada di room chatnya. Nah, paling atas. Di room chatnya ada nomor 5, nomor 6, nomor 7, teman. Oke, ada 1 menit lagi nih. Kalau nanti Zoom-nya ketutup, oh, nggak bisa lagi kalian mengerjakan. Makanya diburu-buruin, teman-teman. Ayo. Nabila, udah lihat di room chatnya ada nomor 5? Yang mananya sih Kak? Di chatnya, di chat kita di Zoom. Chat kita di Zoom. Profesi. Oh, Lihat nggak chat kita di Zoom? Gak bisa Kak.
Oh, oke, sebentar. Oh, sebentar Nabila. Kakak ini aja, sebentar. Yang lain aman kan? Nabila doang berarti nih yang nggak bisa. Sebentar, Nabila sebentar teman-teman. Kakak coba kirim lihat ini. Udah tuh di WA-nya. Iya, Pak. Nanti diketik aja kayak gitu ya. Nomor 6 nanti kakak kirim tambahnya. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, kakak cek dulu yang lain nih. Oh, Oke, nomor 6. Oke. Oke. Wah, ini siapa nih? Si Wildan. Udah bintang kedua dia. Oke, teman-teman. Udah diambil semua dari roomnya. Kalau nanti belum bisa chat kakak ya. Kakak kasih dari chat. Kalau yang nggak bisa ini. Nah, kakak kasih 1 menit lagi baru tolong stop share dulu semua setelah ini. Sampai 332. Tolong di stop share dulu teman-teman semua. Oh, boleh nanya nggak, Kak? Apa, Brian? Kenapa 0,65? Karena persen itu kan 100 ya, 1,0 biasanya untuk perkalian persen. 1,0. Nah, Oh, katanya dia sudah, apa tadi coba dibaca dulu, buka dulu ini. eh, Adalah, nah, tur dengan diskon 3,35 anggap saja itu berarti 0,35. Berarti kalau 1,0 dikurang 0,35 sisanya 0,36. Oh, oh, iya begitu. satu ya, oke. Iya, jadi persen itu kalau dikalikan biar lebih gampangnya itu 1,0 ya. Ini si sudah apa ya? Rapa. Coba kakak lihat dulu. Wah, eh, kok ya lumayan, lumayan. Emang gak terima. harga tiket berarti harga paket kamu jumlah nama keluarga. Hmm, Oh, jangan dikalikan nama keluarganya. Tandai program Jumlah tanpa error. jumlah orangnya. Data tentang Ini. John. Data tentang pekerja. Iya. Itu sama saja kamu mengkalikan si Smith dengan 2.450 itu. Nah, nama keluarganya diganti dengan jumlah orang. Oke. Nah, jumlah orang. Iya, itu. Jumlah. Ya, typonya. Jumlah orang. Ya. Oh, oke. Orang. Itu dia. Oke, coba dijalankan. Ini pakai yang ini. Oke. Coba dicentang. Aman, Kak? Dicek. Oke, mantap, teman-teman. Oke, silakan stop share dulu ya. Stop share dulu. Ini si Apip. Power John. Stop share. Terus. Nah, oke, teman-teman. Sekarang ke kakak dulu sebentar. Nah, untuk kesimpulan hari ini, wah, Alma ada nih. Apip, sudah on cam dulu dong semua. Ini udah penutupan ini. Nah, untuk hari ini kita sudah belajar tentang variabel, teman-teman. Eh, Tadi kakak perhatikan saat kalian mengerjakan tugasnya, eh, ada yang sudah memang memperhatikan variabelnya, ada juga yang belum. Jadi dilihat-lihat ya teman-teman. Nama variabelnya apa? Itu yang diimplementasikan ke bawahnya, biar dia tahu. Oke? Alamatnya harus sesuai. Nah, dari situ si programnya bakal jalan. Oke, karena sekarang sudah lewat 5, maaf teman-teman, kakak jadinya ini nih, korupsi waktu nih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Wildan mau nanya mungkin mic-nya nggak kebuka itu. Oh iya, maaf Kak. Iya, nggak apa-apa. Gimana? Untuk tugas dari Algonova ini kan saya yang pertemuan sebelumnya kan belum selesai. Itu Mm-mm. kira-kira ada pengurangan poin nggak Kak? Untuk itu tidak ya teman-teman. Untuk pengurangan-pengurangan poinnya tidak. Lama ya? Cuman sebisanya aja Kan beli dalam kalian capek, Cok. saja. Sebentar, Wah, kakak kakak stop recording dulu ya.